benchmarking nilai-nilai berakhlak. Video ini terdiri atas profil company PT Pertamina, nilai berakhlak yang diterapkan, dan kesimpulan hasil benchmarking. Komitmen adalah ketika janji mampu bertransformasi menjadi kenyataan yang hakiki. Dan bukan hal mudah untuk bisa menjaga komitmen dari terpaan masalah dan situasi yang seringkali berubah. Tapi kita bukan bangsa yang tumbuh di air laut yang tenang. Kita bisa terus melangkah melalui jalan yang terjal. Sudah lebih dari 6 dekade, komitmen untuk menyediakan energi ke seluruh penjuru negeri, sejumlah wilayah luar negeri, mengembangkan energi baru dan terbarukan menjadi tonggak yang dipegang kokoh oleh Pertamina hingga saat ini. Pertamina akan terus memantapkan langkah, beradaptasi dengan segala situasi, bersinergi dengan semua pihak, menyongsong tantangan dengan penuh optimisme, guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui investasi dan optimalisasi agar terus tumbuh sesuai harapan. Melalui kerjasama yang solid, semangat membangun yang sejalan, pembentukan karakter sesuai kebutuhan bisnis, dan peleburan etos kerja 6C yang selama ini kita jaga, menjadi nilai-nilai utama yang senada. Akhlak. Dengan adanya core value akhlak tersebut, tentunya customer terakhir yang menjadi atau menikmati layanan dari Pertamina selaku anak perusahaan BUMN tersebut pastinya berorientasi kepada kepuasan pelanggan. A itu adalah amanah. Amanah itu artinya semua insan Pertamina itu wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Artinya apa yang diberikan oleh tugas dan tanggung jawabnya itulah yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, kompeten. Let's say misalnya saya di fungsi supply chain management. Yang wajib saya lakukan adalah untuk menjaga kompetensi. Kami mendapatkan pelatihan namanya PTK 007. PTK 007 tersebut adalah petunjuk tata kelola rantai supply atau proses pengadaan di supply chain management. Nah, itu setiap 3 tahun sekali dilakukan ujian secara berkala. Itu ujian tersebut tentunya pasti kita harus belajar, kita harus menghafal, kita harus mengaplikasikan dengan baik ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, harmonis karena seluruh Indonesia itu menjadi diblur menjadi satu, namanya PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream setelah reorganisasi tahun 2021. Jadi kami akan menerima teman-teman ataupun rekan kerja yang berasal dari multi culture, misalnya berasal dari seluruh Indonesia atau sometimes juga dari luar, karena kami satu memiliki regional 5, yaitu lapangan-lapangan di luar negeri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan budaya tersebut harus dilatih bagaimana caranya kita untuk saling harmonis, untuk menjaga perbedaan gitu kan ya. Jadi sepakat untuk tidak sepakat gitu, walaupun misalnya kita memiliki perbedaan pandangan, tetapi kita saling menghormati bahwa orang lain juga memiliki pandangan ataupun pengertian yang mungkin saja berbeda sama kita, tapi itu tidak salah gitu. Bisa saja dia benar, tapi mungkin saja kita tidak sepakat dengan pendapatnya, dan itu sangat kita hargai sekali nih, harmonis. Kemudian loyal. Nah, semua perwira Pertamina itu wajib loyal kepada Pertamina. Bentuknya bagaimana caranya? Kita harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Misalnya di luar orang lain sedang mencaci maki perusahaan kita gitu kan. Kita bagaimana untuk mewujudkan citra yang baik, dalam artian kita juga menjaga sikap, tidak ikut-ikutan FOMO buat ngomong-ngomongin gitu, menjaga komunikasi kita baik itu secara offline apalagi secara online. Nah, itu sangat dijaga. Karena kita harus tahu bahwa di mana tempat kita bekerja, disitulah langit yang kita junjungkan ya gitu. Kalaupun ada yang melakukan kesalahan, itu adalah oknum, bukan semuanya. Jadi selayaknya tidak harus untuk judgment secara umum, sehingga untuk itu perwira Pertamina harus loyal kepada perusahaannya. Jadi dalam hal ini menjaga nama baik, bukan menjaga nama baik perusahaan saja ya, tapi menjaga nama baik bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian adaptif. Nah, bagaimana Pertamina menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk inovasi atau sistem baru yang diterapkan di dalam industri kita saat ini? Ya, tentu sekali. Jadi Pertamina itu sangat adaptif sekali, Kak. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah diterapkan di tempat kita. Contohnya ada di dalam technical namanya oil recovery enhancement atau EOR. Nah, di
situ adalah kita menemukan teknologi baru bagaimana caranya untuk mencari cadangan supaya cadangan minyak gas bumi di Indonesia itu bisa cukup untuk sekian tahun ke depan. Nah, itu salah satu teknologi yang dikembangkan di Pertamina, dan banyak lagi teknologi-teknologi yang lainnya. Dan itu secara rutin juga perwira Pertamina itu dibuka ruang untuk melakukan inovasi dalam setiap tahunnya. Dipertandingkan, namanya GIP, Continuous Improvement Program. Apapun yang dapat kita lakukan di dalam upaya untuk melakukan inovasi itu dipertandingkan, Kak. Banyak sekali, misalnya kita menemukan suatu permasalahan di lapangan terkait operasi, kita cari jalan terbaru, dan itu merupakan suatu challenge untuk melakukan improvement secara continuous. Dan ini pertandingannya nggak cuma dipertandingkan di tingkat lokal, misalnya Jambi saja, atau Sumatera saja, atau Indonesia saja, dan ini bahkan sampai dengan ke tingkat internasional untuk pertandingannya, gitu. Nah, salah satu yang kita kembangkan juga adalah bagaimana kita turut membantu continuous improvement itu adalah terhadap lingkungan, Kak. Bagaimana kita selalu bisa menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, misalnya program-program inovasi dalam pengelolaan sampah atau pengelolaan atau penurunan gas emisi itu juga dilakukan di tempat kita. Itu adaptif. Nah, yang terakhir kolaboratif. Bagaimana Pertamina bekerja sama dengan instansi lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Tentu banget, Kak, hal yang paling mungkin terasa di masyarakat adalah kami punya program CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu kaitannya sangat erat sekali sama masyarakat. Dalam menjalankan program CSR, kami turut membantu masyarakat-masyarakat terutama yang dekat dengan wilayah operasi untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Nah, mengembangkan potensi wilayahnya misalnya di suatu wilayah yang dekat dengan wilayah operasi kami, dia kaya akan sumber daya misalnya perkebunan. Nah, bagaimana sumber daya perkebunan tersebut bisa memiliki value added atau value added bagi masyarakat, misalnya dia bisa berusaha atau menjalankan usaha sehingga ada penambahan income untuk masyarakat di wilayah tersebut. Kita berikan teknologinya, kita berikan pelatihannya, mungkin juga kita bantu sumber dayanya, mungkin tapi tidak uang, tapi sumber daya yang terkait misalnya perlengkapannya atau ilmunya, gitu-gitu, sehingga mereka bisa memiliki kemandirian secara ekonomi maupun sosial, sampai misalnya terbentuk badan usaha, koperasi, ataupun badan usaha lainnya. Oke, thank you. Ya, Ibu, saya izin menarik kesimpulannya, Ibu. Boleh, Bora. Jadi berdasarkan hasil wawancara kita tadi bersama dengan narasumber itu Ibu Devi Andriani, dapat kami simpulkan bahwa penerapan core value Pertamina yang mengacu pada nilai akhlak ya tadi Bu, menjadi pedoman penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Nilai-nilai seperti amanah tadi, kompeten, harmonisan, loyalitas, adaptif, dan juga kolaboratif diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari untuk meningkatkan kinerja serta profesional pegawai. Tadi juga Ibu juga sudah menekankan bahwa penerapan nilai tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan keputusan dalam bekerja. Dengan adanya penerapan core value tersebut, diharapkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Benar begitu, Ibu? Boleh, betul sekali, Kak Bora.